Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan ya. Pasti udah pada kangen nih ya. Ayo ngaku. Nah, kali ini kita bakal mengulas artikelnya Miss Mary J. Plum mengenai penjilitan buku tradisional dari Indonesia. Siapa yang belum kenal Mary J. Plum? Aku juga belum kenalan sih. Oke, jadi Miss Mary J. Plum itu adalah seorang pustakawan dari Universitas Leiden yang telah menempuh tesis doktoralnya mencakup edisi bahasa Melayu Hikayat Bahramsyah. Yang mau kenalan lebih jauh bisa juga nih kunjungi website Universitas Leiden. Bisa hubungi Miss Plum via telepon atau via email. Tapi jangan lupa pakai bahasa Inggris atau Belanda ya. Menurut Plum, tidak sedikit manuskrip Melayu yang kotor di halaman luarnya dan terdapat catatan di akhir buku yang kemungkinan manuskrip Melayu pada awalnya tidak terjilid atau tidak dilengkapi dengan pelindung yang mengikat. Sebagian besar manuskrip Melayu yang tersedia di perpustakaan terjilid dengan gaya barat. Namun Hajiwan Ali Hajiwan Mamat dalam tesisnya menyebutkan tentang beberapa koleksi manuskrip yang berada di Inggris dan Jerman dilengkapi dengan penjilitan tradisional atau penjilitan lokal. Penjilitannya terbuat dari kulit berwarna atau tidak berwarna dan dihiasi dengan ukiran yang samar-samar dan hiasannya dibuat dengan mesin. Kebanyakan dari manuskrip memiliki penutup sampai menempel pada sampul bawah penjilitan. Adapun istilah-istilah yang digunakan untuk penjilitan buku diantaranya forage flap, yaitu bagian jilid yang sangat kuat guna mempertahankan jilid agar tak mudah robek. Envelope flap bisa diartikan sebagai tutup amplop. Adapun di sebelahnya disebut turn in, yaitu tempat membuka jilid tersebut. Selanjutnya ada tumbler, bagian jilid yang berangkap guna melindungi manuskrip. Lower cover, yaitu bagian penutup bawah jilid. Selanjutnya ada spine. Spine bisa diibaratkan sebagai bagian tulang belakang jilid karena kokoh dan berguna menopang manuskrip. Upper cover, yaitu bagian jilid penutup atas. Adapun join, tempat menyatunya jilid dengan manuskrip. Dan terakhir adalah text block. Nah, di artikel ini Plum menggambarkan kekhasan serta mengidentifikasi karakteristik umum dan menginventarisir perbedaan gaya dekorasi pada setiap penjilitannya. Ada beberapa gaya penjilitan yang dijabarkan Plum, diantaranya yang berasal dari Jawa Tengah, Bangkalan, Banten, Palembang, serta Minangkabau. Pertama, penjilitan yang berasal dari Jawa Tengah. Ciri dari penjilitannya memiliki pinggiran depan dan sebuah penutup sampul. Covernya tipis dari kulit lembut dan sebagian besar berwarna coklat terang. Digunakan di atas papan kulit padat. Sampulnya memiliki panel dalam persegi panjang agak kecil yang dikelilingi dengan batas lebar yang terdiri dari beberapa balutan tipis yang jumlahnya bervariasi dari 3 sampai 8. Di tengah panel bagian dalam dicap bergigi, corak berbentuk almond yang berisi hiasan bunga dengan rantingnya. Keempat bagian sudutnya sangat identik dan mengandung jenis bunga yang sama seperti corak singa. Gambar ini adalah contoh penjilitan tradisional abad ke-19 dari Jawa Tengah. Kedua, penjilitan yang berasal dari Madura, tepatnya di Bangkalan. Pada tahun 1897, koleksi manuskrip asal Madura disumbangkan ke Perpustakaan Universitas Leiden oleh Kilian. Sebagian besar manuskrip mengandung sebuah catatan singkat yang menyebutkan tempat dan tahun pembelian serta harga manuskrip. Penjilitan Bangkalan memiliki ciri yang tipis, halus, kulit coklat muda di atas papan kulit padat. Bagian dalam penjilitan dilapisi dengan kertas biru dan beberapa penjilitan memiliki warna merah, kuning, jeruk, dan biru, serta pinggir-pinggirannya disulam. Contoh jenis penjilitan ini adalah manuskrip nomor 4900A, 4900B, 4911, 4913, 4914, dan 4915. Terdapat panel persegi panjang yang berbatasan dengan 2-4 pita halus terdiri dari ukuran tipis, titik-titik, segitiga, dan kertas perak persegi. Bagian dalam panel memiliki corak bergigi berbentuk almond yang membentuk bunga. 4
Empat sudutnya berisi desain dengan lonjakan aneh daun bergerigi. Beberapa desain tambahan digunakan untuk menghias panel bagian atas, bawah tengah, sisi kanan, dan kiri. Mereka terdiri dari mawar kecil, tulip, dan desain bunga segitiga. Dekorasi penutupnya pun sebagian berada di tutup sampul. Ketiga, pencilitan yang berasal dari Banten, Jawa Barat. Tipe pencilitan dari Banten menarik karena sifat kuno manuskrip dan karena keindahan pencilitannya yang tidak biasa. Hanya ada 4 manuskrip yang dikoleksi Perpustakaan Universitas Leiden, yaitu nomor 1970, 1971, 2052, dan 2016. Jenis pencilitan Banten memiliki penutup depan dan tutup sampul menempel pada penutup bawah. Terdiri dari kulit halus, lembut, berwarna coklat kemerahan di atas papan karton kertas folio. Di bagian dalam, pencilitannya diberikan 2 pemikat atau lapisan kulit coklat kemerahan yang sama. Panel persegi panjang dibatasi hanya 2 baris yang berisi 3 ukiran dan kecil terbalik atau membentuk garis bergelombang. Di tengah panel bagian dalam ada yang khas bergigi, corak berbentuk almond, mengandung jenis bunga tertentu, meruncing, daun bergerigi, sulur berputar, bunga fantastis, dan tunas teratai Cina. Keempat, pencilitan yang berasal dari Palembang. Jenis pencilitannya memiliki tepi depan, penutup, sampul kulit merah tua berlapis coklat di atas karton. Meski memiliki ikatan kertas biru di atas karton kertas, pencilitan bagian dalam dilapisi dengan kertas putih atau biru serta teks blok terdiri dari kertas Eropa dengan bordir warna merah dan putih yang menempel padanya. Naskah bernomor 1895, 1896, dan 2283 merupakan pencilitan asal Palembang. Panel persegi panjang yang lebar dibatasi oleh hanya 3 pita tipis berisi ukiran dan bentuk es kecil yang saling terkait. Bagian tengah panel memiliki corak kerang berbentuk almond yang berisi bunga sulur yang juga digunakan untuk dekorasi 4 besar bagian pinggir. Dekorasi berbentuk kuncup kecil ditempatkan di atas dan di bawah dan kadang juga di sisi kanan dan kiri. Kelima, pencilitan yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Beberapa pencilitan dari pusat kota Minangkabau di Kota Gadang, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang sangat mencolok karena berbeda dari satu aspek formal mereka dari Ikatan Islam di Indonesia. Semua pencilitannya telah lepas dari teks asli mereka. Kulit yang digunakan bukan tipe kulit yang lembut seperti yang ditemukan di pencilitan dari Jawa atau Madura. Kulit yang digunakan kulit yang keras, kaku, dan tipis serta memiliki lapisan surut yang sangat mengkilap. Penutupnya terdiri dari kulit papan karton kertas yang tipis. Pencilitan Minangkabau memiliki karakteristik khusus lain diantaranya penggunaan teknik melukis dan penyepuhan. Sebagian besar pencilitan yang lebih tua masih ada jejak ukiran dan desain berlapis emas. Tapi pencilitan yang lebih baru hanya menunjukkan desain dicat kuning dan hitam. Pencilitan Minangkabau juga memiliki sumbu horizontal dan vertikal disepuh kuning atau disepuh emas yang membentuk bagian dari pola dekorasi. Semua ukiran dan dekorasi hiasan juga dilukis atau disepuh emas. Batas lebar terdiri dari 4 pita sempit berisi ukiran, bentuk es, dan kotak kecil. Panel bagian dalam berbentuk gerigi dengan corak berbentuk almond dengan sulaman simetris halus. Kelima jenis pencilitan tradisional Indonesia yang dibahas di atas hanya bagian yang sangat kecil dari pencilitan yang terdapat dalam koleksi Perpustakaan Universitas Leiden. Kelima kelompok tersebut ada yang sangat menarik dan unik berkenaan dengan teknik serta desain yang digunakan untuk dekorasi. Gambaran umum dari 5 jenis pencilitan Indonesia yang berbeda menunjukkan korespondensi dengan Islam di dunia. Sketsa hiasan yang digunakan oleh pencilitan kertas Indonesia untuk dekorasi pencilitan tersebut tampaknya termasuk fundamental Islami dalam karakteristik utamanya. Nah, itulah sedikit ulasan artikel Mary J. Pom mengenai pencilitan tradisional Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan kita ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe Cinta Manuskrip Nusantara kalau kamu mau tahu banyak tentang manuskrip. Tunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.